Al-Fatihah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma wa tadhakkura wa tadhakkura wa ta'alluma wa tadhakkura wa istifadah wa hasanat samasiyyidin dari sunnati Rasulullah wa Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan lafadz dan musannif menjelaskan lafadz terbagi menjadi dua. Ada lafadz musta'mal, ada lafadz muhmal. Wal muhmalu yuhmal, ditinggalkan. Kemudian beliau membagi musta'mal ila mufradin wa murakkab. Kemudian mentarifkan murakkab itu adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Kemudian mentarifkan mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Kemudian beliau meninggalkan pembahasan murakkab dan akan dibahas di pembahasan qaulus syarih wal qadaya wal aqisa. Berarti kita di sini akan membahas mufradat. Kemudian setelah itu beliau membagi mufrad itu terbagi menjadi dua, ila kulliyin wa juz'iyyin. Dilihat dari segi bi'antibari tahaqquqi ma'nahu fi afradin aw fi fardin wahid. In yatahaqqaq fi afrad kulli, in lam yatahaqqaq fi afrad bal fi fardin wahidin juz'i. Ya kan ya? Kemudian setelah itu beliau meninggalkan pembahasan juz'i. Tamaman, tarkan tamaman, meninggalkan. Yang pertama karena dia la faidata fihi. Enggak ada faidahnya membahas juz'iyat. Kemudian litakatsuri al-juz'iyat, karena saking banyaknya juz'iyat. Maka ta'arrud atau menjelaskan juz'iyat susah. Karena saking banyaknya, ya kan ya? Ini sudah banyak kalau ngebahas cuma satu, ya kan ya? Dan mungkin mustahil gitu ya untuk membahas yang juz'iyat. Maka ditinggalkan. Kemudian beliau menjelaskan kulli, ya kan ya? Dan setelah itu beliau membagi kulli bi'antibari afrodihi fil khariji wa adamihi. Ya, kemarin terbagi menjadi tiga. Laisa lahu fardun aslan, lahu fardun wahid, sama lahu afrad. Dan masing-masing dari tiga tersebut mempunyai dua bagian lagi. Maka semuanya menjadi 6. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan taksim kulli yang lain selain yang barusan. Gitu ya. Sekarang kita akan menjelaskan al-kulli bi'atibari dukhulihi fi haqiqatin ma tahtahu minal afrad aw adami dukhulihi. Al-kulli bi'atibari dukhulihi fi haqiqatin ma tahtahu minal afrad aw adami dukhulihi. Atau al-kulli bi'tibari hal huwa dakhil fil mahiyah au kharijun anha au tamamuha. Kulli dilihat dari segi dukhul si kulli tersebut fi haqiqah ma tahta si kulli ini minal afrad au adami dukhulihi, atau tidak masuknya. Atau bahasa lainnya kulli dilihat dari segi apakah kulli tersebut dakhil fi mahiyah atau kharij anil mahiyah atau tamam hadhil mahiyah. Oke? Kita akan menjelaskan. Kalau masih bingung akan kita jelaskan. Ketika anak bilang insan, al-insan ini lafaz kulli apa juz'i? Kulli. Kulli. Apa maknanya?
Al-hayawan an-natiq. Berarti setiap yang kulli punya afrod apa enggak? Punya afrod. Ya tahaqqaq fi afrodin katsirah. Maka setelah itu kita datangkan afrodnya. Afrodnya ada Zaid, ada Bakar, ada Umar, ada Fatimah. Kemudian setelah itu ketika kita sudah mendatangkan lafaz kulli atau maknan kullinya, kemudian kita mendatangkan afrod dari si kulli ini, dan setiap afrod ini punya apa? Punya mahiyahnya masing-masing. Apa mahiyah Zaid? Al-hayawan an-natiq. Bakar al-hayawan an-natiq. Umar juga apa? Al-hayawan an-natiq. Begitupun Fatimah al-hayawan an-natiq. Gitu ya rentetannya. Datangkan ini insan atau terserah gitu ya. Yang pasti yang disebut pasti insannya. Ya mungkin dibilang lihat hayawan natiq, ya kan ya? Pasti yang disebut biasanya lihat lafzul hayawan an-natiq. Dia kulli. Kemudian kita datangkan afrodnya dan masing-masing afrodnya punya mahiyah. Kemudian setelah itu baru kita tanyakan, apakah si kulli ini yaitu al-insan gitu ya, dia dakhilun fi mahiyati afrodihi, apakah dia huwa mahiyah Zaid, al-hayawan an-natiq, apakah dia hiya mahiyah Zaid, al-hayawan an-natiq, apakah dia hiya mahiyah Bakar, apakah hayawan natiq hiya mahiyah Umar, apakah hayawan natiq hiya mahiyah Fatimah? Ternyata sama, muttahidah, hiya, huwa hiya. Ya kan ya? Bukan apa? Bukan dakhil. Ya kan ya? Bukan juga kharij, tapi hayawan natiq sama-sama Zaidun juga hayawan natiq. Insan yang punya afrod Bakar sama-sama dia juga hayawan natiq. Maka ketika itu al-insan al-insanu huwa apa? Tamamu al-mahiyah tamamu haqiqatin ma tahtahu minal afrod. Nah, sekarang itu jadi paham kan? Maka tadi maksudnya al-kulli bi'tibari dukhulihi fi haqiqatin ma tahtahu minal afrad aw adami dukhulihi. Jadi insan dia apa? Tamamu haqiqatin atau tamamul mahiyah, ma yaitu apa? Asyai' atau juz'iyatnya. Gitu ya. Al-insanu huwa tamamu haqiqatil juz'iyat. Ya kan ya? Tamamu haqiqatil juz'iyat. Ma tahta hadzal kulli minal afrod. Ya kan ya? Karena tadi ingat rentetannya, ketika antum datangkan ininya dulu. Kemudian habis itu berarti setiap yang kulli pasti punya afrod. Kemudian masing-masing dari afrod pasti mempunyai mahiyahnya sendiri. Kemudian baru setelah itu kita tanyakan, apakah si kulli ini dia sama dengan mahiyah afrodnya? Ya kan ya? Kalau sama berarti nanti ada namanya. Ya kan ya? Ada nggak kemungkinan yang lain? Ada. Gitu ya, kita datangkan. Oke. Al-hayawan, dia lafaz kulli apa juz'i? Kulli. Dia punya makna jismun, namin, hassas, mutaharrik, bil iradah. Berarti dia punya afrod apa enggak? Punya afrod. Apa afrodnya? Insan. Faros, Asad. Kemudian kita datangkan masing-masing dari mereka punya mahiyah apa enggak? Punya mahiyah. Apa mahiyah insan? Al-hayawan an-natiq. Apa mahiyah faros? Al-hayawan as-sahil. Apa mahiyah asad? Al-hayawan al-muftaris. Iya kan ya? Berarti hayawan, lihat, apakah hayawan dakhilun fi mahiyatil insan atau tamamuha atau kharijun anha? Lihat, hayawan dia tamam mahiyatil insan au dakhilun fi mahiyatil insan au kharijun an mahiyatil insan. Dakhil.
Iya kan ya? Apa maksudnya dakhil? Juz'u mahiyah. Paham? Gitu ya. Ketika kita lihat ternyata hayawan apa? Dakhilun fi mahiyatil insan, bukan tamamul mahiyah. Tidak seperti yang ini. Iya kan ya? Bukan juga kharijun anha. Iya kan ya? Tapi dia dakhil, dia juz'u mahiyatil insan. Iya kan ya? Begitupun hayawan dia juga apa? Juz'u mahiyatil faros. Dia juga juz'u mahiyatil asad. Maka hayawan dakhil fi mahiyatil insan wa dakhilun fi mahiyatil faros wa dakhilun fi mahiyatil asad. Maka ketika itu al hayawan huwa apa? Dakhilu hakikatin ma tahtahu minal afrod. Oke? Al hayawan dakhilu hakikatin ma tahtahu minal afrod. Ma sama kayak tadi, juz'iyat atau syai' gitu ya. Berarti apa? Al hayawan dia dakhilu hakikatil juz'iyat. Karena tadi setiap juz'iyat, setiap afrodnya, ya kan ya, mempunyai apa? Mempunyai mahiyah kan? Mempunyai hakikoh. Tapi hal hiya tamam, hal hiya dakhil, atau hal hiya kharij. Di sini dia dakhil. Ma tahta hadal kulli, gitu ya. Si insan minal afrod. Manya ini bisa antum langsung ganti afrod. Berarti ini dibuang. Bisa, gitu ya. Ketika antum tadi langsung memanai dakhilu hakikatil, manya adalah afrod. Iya kan ya? Hakikatul afrod kan? Nah, gitu. Tahta hadal kulli. Iya kan ya? Atau boleh tadi manya bimana juz'iyat atau maknanya bimana syai'. Berarti afrod ini menjadi bayan 5. Iya kan ya? Apa maksudnya ma ini? Afrod. Iya kan ya? Gitu. Tamam? Adakah kemungkinan yang lain? Ada. Kita datangkan lagi. Lihat. Dohik. Dia lafad kulli apa juz'i? Dia kulli. Berarti kalau kulli dia punya afrod apa enggak? Punya afrod. Apa afrodnya dohik? Zaid, ya kan ya? Bakar, Umar, Fatimah. Sekarang setelah tadi kita mendatangkan lafaz kulli, mendatangkan afrodnya, masing-masing dari afrodnya punya mahiyah kan ya? Punya hakikoh. Apa mahiyah Zaid? Hayawan natik. Al hayawan an-natik. Ini juga. Ya kan ya? Sekarang setelah itu kita tanyakan, apakah dohik dia tamam mahiyah Zaid? Au dakhil fi mahiyati Zaid? Au kharij an mahiyati Zaid? Kharijun an mahiyati Zaid. Maka ketika itu dohik apa? Wa kharij hakikatin ma tahtahu minal afrod. Tamam? Oke? Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Yang mana? Yang dohik. Oke. Sama, ingat-ingat. Rentetannya kayak tadi. Tartibnya semuanya sama. Antum datangkan lafaz kulli. Maksud ketika Anda bilang lafaz kulli berarti maknanya. Ingat ya, majas berarti. Karena susah kan ketika Anda bilang misalnya maknan kulli, gitu ya. Antum datangkan lafaz kulli. Oh, makna kulli. Setiap yang kulli dia yakbal at-tahaqquk fil afrad, berarti punya afrod. Dan setiap afrodnya pasti mempunyai apa? Mahiyah. Pasti mempunyai hakikot. Dari 3 semuanya ini sama sampai sana. Baru setelah itu tanyakan. Lihat insan yang tadi maknanya adalah kulli. Hal hiya tamam mahiyati Zaid? Tamam di sini. Ya kan ya? Sekarang kita melihat ke dohik. Apakah dohik dia tamam mahiyati Zaid? Enggak. Atau dia dakhil fi mahiyati Zaid? Enggak ada kata-kata al hayawan an-natik ad-dohik, enggak ada. Ya kan ya? Atau dia kharijun anha. Kharij. Ya kan ya? Atau seperti ini, dia dakhilun fi mahiyatil al hayawan dakhilun fi mahiyatil insan. Ya kan ya? Al hayawan dakhilun fi mahiyatil faras, al hayawan dakhilun fi mahiyatil asad. Tamam? Aman Ki? Ada pertanyaan? Masih ini aman?
Ustaz, kalau misalkan kita bilang Zaid al-hayawan an-natik ad-dhaif juga itu termasuk Al-hayawan masuk, cuman bukan itu hakikatnya. Apakah itu hakikat Zaid? Enggak. walaupun dia bisa tertawa. Iya, karena tertawa, dohik itu dari mana? Kira-kira dia natik. Coba dia gak natik. Dohik. Yang sesuatu yang bisa hilang berarti bukan mahiyah. Ya, paham ya? Makanya dari awal Anda bilang sesuatu yang bisa hilang itu bukan mahiyah. Tasyakhus itu bukan mahiyah. Karena bisa hilang. Iya kan ya? Laun yataghayyar, makan yataghayyar. Iya kan ya? Maka mahiyah Zaid apa? Hayawan natik, fakor. Paham ya? Udah? Ada pertanyaan di sini? Sebelum masuk lagi ke yang lain? Oke. Ya, lihat. Sekarang antum sudah memahami maknanya. Kita lihat ke taksimnya. Al-kulli bi'tibari ila dzatiyin bi'tibari dukhulihi fil madiyati au khurujihi au tamam, terbagi menjadi 3. Ada kulli zati, ada kulli aradi, ada kulli wasithah. Dan inilah pembagian kulli yang akan dibahas selanjutnya. Kulli yang sebelumnya yang bi'tibari afradihi fil khariji wa adamihi itu tambahan. Gitu ya. Ini pusatnya. Bahasanya al-kulli bi'tibari dukhuli fil mahiyah au wa khurujihi au tamamihi. Bahasanya ada kulli dzati, ada kulli aradi, ada kulli yang wasithah. Paham ya? Kita lihat tadi seperti al-hayawan. Al-hayawan dia punya mana kan? Tadi apa mananya? Jismun, namin, hassas, mutaharrikun bil irada. Tadi dia mempunyai afrod. Kita datangkan afrodnya. Afrodnya adalah insan, asad, faros. Ya kan ya? Kemudian masing-masing dari afrodnya mempunyai mahiyah. Insan punya mahiyah yaitu hayawan. Natik, asad punya mahiyah yaitu hayawan muftaris, faras mempunyai mahiyah yaitu hayawan sohil. Ya kan ya? Tadi kemudian kita tanyakan, ya kan ya? Apakah si kulli ini, hayawan ini, yang lafaz kulli ini tamamu mahiyatil insan au khariju mahiyatil insan au dakhil fi mahiyatil insan? Di sini dia apa? Dakhilun fi mahiyatil insan. Apa maksudnya dakhil? Juz. Gitu ya, juz mahiyatil insan. Maka ketika itu dia disebut zati. Tamam? Karena kenapa? Karena dia dakhil fi mahiyatihi. Dakhil fi zatihi. Mafhum? Fi zati al-juz'iyat, fi zati afrad. Jadi mahiyah haqiqah zat ini muradif. Mafhum ya? Makanya yang seperti ini disebut dengan apa? Zati. Tamam? Berarti zat ini ada 2 kalimat sebetulnya. Ada zat sama iya. Ya kan ya? Dia ada 2 kalimat, zat sama iya. Ya nisbah. Ya kan ya? Sesuatu yang seperti hayawan ini gitu ya. Ketika
dinisbatkan ke insan, ternyata dia dakhil fi mahiyatil insan, makanya dia disebut dati. Sesuatu yang mansub seperti itu, ya udah kita sifati aja gitu ya, kita nisbahkan, makanya dia ditambah ya nisbah menjadi dati. Mafhum ya? Dan menisbahkan itu gak boleh sesuatu hal yang sama, harus sesuatu hal yang berbeda. Ingat ya, menisbahkan itu harus sesuatu yang berbeda. Gak boleh yunsab ila nafsihi, asyai yunsabu ila nafsihi, gak boleh. Sesuatu menisbahkan kepada dirinya sendiri, gak bisa. Indonesia menisbahkan kepada Indonesia, bisa gak? Gak bisa. Yang dinisbahkan kepada Indonesia adalah syakhs, ya kan ya? Ketika syakhs dinisbahkan kepada Indonesia menjadi apa? Indonesi. Syakhs dinisbahkan kepada Misr menjadi Masri, ya kan ya? Syakhs dinisbahkan kepada Arab menjadi Arabi. Gak bisa menisbahkan Arab kepada Arab, ya kan ya? Indonesia kepada Indonesia. La yasluh nisbatuhu, ya kan ya? Makanya gak boleh an-nisbah atau yunsab ila asyai yunsabu ila nafsihi, gak boleh. Paham ya? Makanya di sini al hayawan yunsab ila insan, boleh gak? Boleh. Dia kan ya? Beda gak? Beda. Dia kan ya? Seperti itu. Nah, yang seperti ini disebut dati. Tamam? Kemudian kita lihat tadi yang dohik. Oke, mudah seperti tadi ya. Yang dohik juga sama. Dohik tadi punya afrod, berarti kan ya? Zaid, Bakar, Umar dan yang lainnya. Mereka masing-masing punya mahiyah. Ya kan ya? Kemudian kita tanyakan, apakah dohik ini dakhil fi mahiyati Zaid au kharijun anha au tamamuha? Ternyata dia kharij. Tapi meskipun kharij, dia harus kharij yang arid. Apa maksudnya? Dia yattasifu bihi. Yumkin an yattasifu bihi. Mungkin gak Zaid yattasifu bidhaqi? Mungkin. Mungkin gak Bakar yattasifu bidhaqi? Mungkin. Mungkin gak Umar yattasifu bidhaqi? Mungkin. Maka tidak dinamakan khariji, tapi dinamakan aradi. Apa maksudnya arad? Ittisof, al-wasf. Mafhum? Makanya disebut ad-dhahik yang seperti ini disebut dengan aradi, gitu ya. Sama arad juga berarti tersusun dari dua kalimat. Ada arid sama ya nisbah, gitu ya. Kemudian ya udah dinisbahkan kayak tadi, cuman asal katanya aridi, gitu ya. Kemudian dihilangkan alifnya jadi aradi, gitu ya. Litashil. Tamam? Ada sisa yang terakhir tadi yang seperti apa? Seperti insan, ya kan ya? Insan ini tadi juga punya afrod, ya kan ya? Kemudian ketika kita lihat makna insan atau hakikat insan, huwa hakikat Zaid, hakikat afrodnya, ya kan ya? Huwa hakikat Bakar, huwa hakikat Umar. Maka kalau seperti itu dia apa? Dia la dakhil, ya kan ya? Wala kharij. Itulah yang disebut dengan wasithah. Tamam? Maka al-kulli az-zati, ya, kesimpulan al-kulli az-zati huwa apa? Al-kulli ad-dakhil fi haqiqatin ma tahtahu minal afrod. Sedangkan al-kulli al-aradi dia apa? Al-kulli al-kharij an haqiqatin ma tahtahu minal afrod. Apa yang selain dakhil dan kharij? Wasithah. Tamam, ya kan ya? Berarti dia apa? Al-wasithah, la al-kulli, gitu ya? La dakhil wala kharij, gitu ya? Yang seperti apa? Yang seperti ini. Insan. Tamam? Berarti yang tamamnya. Yang tamam al-mahiyah atau ibarah anil mahiyah. Pertanyaan sampai sini? Ini bukan taksim yang baru, gitu ya. Ini tadi makna. Ana tadi di awal ngejelasin maknanya dulu, gitu ya. Ininya contohnya dulu.
Kemudian anak di sini membahas tentang apa? Tentang namanya, gitu ya. Yang seperti ini dinamakan dzati. Yang seperti ini dinamakan arodi. Yang seperti ini dinamakan wasithah. Paham? Mana jadi jelek jadi? Habis dulu. Begitu deh. Ada pertanyaan sini? Udah. Oke, di sini anak ngebiasain kepada antum ngejelasin maknanya dulu, gitu ya. Ngejelasin makna. Kemudian baru setelah itu tasmiyah. Tasmiyah mujarrad tasmiyah. Paham kan ya? Yang penting antum paham ilmunya, paham maknanya yang ingin disampaikan. Ketika anak membahas kulli sama juz'i sama seperti itu. Kulli in yaqbal tahaqquk fil afrad, kulli ya kan ya? In lam yaqbal at-tahaqquk juz'i. Tapi apakah itu tarifnya kulli sama juz'i? Bukan, tarifnya apa? Ma yamna au ma la yamna. Ya kan ya? Atau yang dikasih sama musannif, mufhim ma afhama al-ishtirak atau ma la yufhim al-ishtirak. Ya kan ya? Tapi ana mengakhirkan hal tersebut. Ana kasih maknanya dulu. Ya kan ya? Supaya antum mudah. Sama seperti tadi juga, ana ngejelasin ininya dulu. Ada yang seperti ini, tartibnya seperti ini, supaya kita bisa memahami kalamnya musannif nanti. Gitu ya, baru kita masuk ke tasmiyahnya. Tamam, yang seperti ini adalah dzati, yang seperti ini adalah arodi, yang seperti ini namanya wasithah. Tamam? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tamam? Oke. Kemudian ada istilah yang lain selain yang ini, gitu ya. Kalau tadi istilah yang pertama al-awwal az-zati itu apa? Az-zati tadi apa? Ad-dakhil. Iya kan ya? Al-arodi itu apa? Al-kharij. Terus Al-wasithah. al-wasithah at-tamam, gitu ya. Jadi istilah yang pertama. Kemudian ada istilah yang kedua. Asani az-zati huwa ad-dakhil. Sedangkan al-arodi dia ma laisa bidakhil. Beda gak? Beda. Al-arodi ma laisa bidakhil. Ketika dibilang ma laisa bidakhil berarti mencakup apa? Al-kharij wal wasithah. Ya kan ya? Maka ketika itu taksimnya cuma ada dua, al-kulli ila dzati wa arodi faqat. Paham? Dan yang tamam di sini yang wasithah. Yang tamam ini masuknya kemana? Arodi. Di istilah yang kedua. Istilah yang kedua. Kemudian ada istilah yang ketiga. As-salis. Al-arodi yaitu al-kharij, kemudian az-zati ma laisa bi kharij. Maka ketika itu yang tamam masuk ke mana? Sini, ya kan ya? Maka di sini ada tamam sama apa? Ad-dakhil. Maka ketika itu tamam di sini masuknya ke dzati. Paham? Gitu ya. Kenapa membahas yang ini? Membahas dua ini karena nanti kalam musannif berbeda dengan kalamnya kalamnya syarih berbeda dengan kalamnya musannif, gitu ya. Makanya Anda ngejelasin mendatangkan istilah yang kedua sama istilah yang ketiga. Sebenarnya antum cukup dengan istilah yang pertama doang nih, yang ini doang. Bahasanya kulli itu ada yang dzati, ada yang arodi, ada yang wasithah, gitu ya. Cukup sebenarnya. Cuman kenapa membahas ini? Karena syarih menarik kita, gitu ya, untuk menjelaskan dua ini. Baru setelah itu, gitu ya. Setelah itu, musannif bilang apa?
wa awalan lidati in fihan daraj fansubhu aw li aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun dunan diqas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Ya kan ya? Setelah itu beliau mentaksim yang dari zati dari sini terbagi menjadi dua. Dari aradi terbagi menjadi dua. Dari wasithah menjadi satu. Maka dari sanalah terlahir al-kulliyat al-khamsah. Paham? Ada pertanyaan? Mas ini? Sebelum kita masuk ke kalamnya musannif. Ada yang masih bingung? Tanyakan. Masih bingung, tanyakan. Yang ketiga, oke, lihat. Istilah yang ketiga, al-aradi, tarifnya adalah al-kharij. Berarti maksudnya apa? Al-kharij fi haqiqatin, gitu kan ya? Ma tahtamu minal afrad, gitu kan ya? Nah, zatinya tarifnya itu adalah ma laisa bi kharij. Ketika dibilang ma laisa bi kharij, berarti mencakup apa? Mencakup tamam sama dahil, iya kan ya? Sebagaimana di sini malaisa bidahil mencakup apa? Yang kharij, iya kan ya? Yang laisa bidahil apa? Kharij, iya kan ya? Ada lagi yang lain? Ada, tamam, iya kan ya? Nah, di istilah yang sini tamam, ini maksudnya ke arodi. Di istilah ini tamam, maksudnya ke dati. Masing-masing dari istilah, baik yang ke satu ataupun istilah yang kedua sama istilah yang ketiga, ini gak bisa sama. Paham kan ya? Dilihat dari segi ini. Kalau di sini dia berbeda, gitu ya. Di sini wasithah dijadikan kismun mustakil. Kism sendiri. Gara-gara tadi tarifnya. Tarif dati apa? Ad-dakhil, sedangkan tarif aradi al-kharij. Tapi ternyata ada sesuatu yang laisa fil dakhil wa laisa fil kharij. Apa? Tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah kan laisa fil dakhil wa laisa fil kharij kan? Iya kan ya? Yaitu beliau mendatangkan istilah baru, yaitu ada yang namanya wasithah. Nah di sini enggak, dari tarifnya. Kalau tarif yang kedua ini tadi datinya adalah dahil, aradinya apa? Malaisa bidahil. Maka ketika dibilang malaisa bidahil mencakup dua kan? Iya. Ada kharij sama tamam. Begitupun yang ketiga. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Oke, udah ya, hapus nih. Udah? Udah. Oke, lihat. Sebelumnya di pembahasan alfaz apa? Mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aqsimatala wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida. Fa mufhimu ishtirakinil kulliyyu ka asadin wa aqsul juz'iyyu. Kemudian setelah itu wa awwalan lidzati in fiha indaroj, ya kan ya? Fansubhu aw li'aridin idza kharaj. Sekarang kita akan menjelaskan perkataannya musannif wa awalan lidzati in fiha indaroj fansubhu aw li'ar atau fansibhu aw li'aridin idza kharaj. Wa awalan, ini aslul kalimahnya seperti ini ya. Aslul kalam. Aslul kalamnya wa awalan, apa maksudnya wa awalan? Lihat sebelumnya bahwa ala kismaini a'nil mufradan kulliyun, berarti wa awalan di sini maksudnya adalah al-kulli. Paham ya? Wa awalan itu adalah al-kulli, gitu ya. In, gitu ya. In daraja fiha fan sibbu lidzat. Ini asul kalam, atau bisa dibalik al-kulli fansibhu lidzati in daraja
fiha. Ya kan ya? Al-kulli in daraja fiha fansibhu lidza. Apa maksudnya indiraj? Apa maksudnya indiraj? Yang dimaksud indiraj adalah ad-dakhil. Berarti kalau ingin ini lagi, al-kulli in dakhala fiha fansibhu lidzat. Ya kan ya? Al-kulli. Nih, si kulli tadi seperti apa? Di sini berarti hayawan. Ya kan ya? In dakhala fiha fil kulli. Apa maksudnya fi afradil kulli? Ya kan ya? Karena hayawan tadi punya afrad kan? Insan, faras, asad. Kemudian in dakhala fi apa maksudnya in dakhala? In kana juz'an minha. Ya kan ya? Fansibhu. Nah, yang seperti ini fansibhu lidzat. Apa maksudnya? Nisbahkan dia kepada zat. Berarti apa? Kul. Dia apa? Berarti zati. Yang seperti ini namanya zati. Mafhum? Kemudian terus auli aridin idza kharaj. Ya kan ya? Berarti apa? Al-kulli juga sama ya. Idza kharaja apa? Fansibhu li aridin. Jadi apa? Aradi. Tamam? Ya. Mana? Bagus. Nih, berarti yang ini ya, penjelasan yang li aridin berarti apa? Al-kulli gitu ya. In kharaja anha gitu ya, berarti kalau di sini dan hilang ya. Al-kulli in kharaja anha apa? Fansibhu li'aridin. Apa maksudnya fansibhu li'aridin? Kul arodi, berarti kul aridi, ya kan ya? Berarti apa? Asluhu aridi, ya kan ya? Dibuang alifnya jadi arodi, ya kan? Seperti itu. Paham ya? Ini penjelasan baitnya. Makanya tadi yang ini seperti apa? Contohnya yang dohik tadi, ya kan ya? Yang dohik, yang seperti tadi dia kan kharij, ya kan ya? An mahiyah kharijun an haqiqatin ma tamnahu minal afrad. Maka ketika itu apa? Berarti dia arid, ya kan ya? Mafhum? Kemudian ada yang belum nggak? Ada yang belum? Apa? Yang tamam. Wasitoh yang tamam. Fasukutuhu yadullu ala apa? Alal wasitoh. Oh. Mafhum ya? Maka sukutnya beliau membagi bahwasanya ada bagian yang lain selain zati sama arodi, yaitu apa? Wasitoh. Karena tadi beliau bilangnya apa? Al-kulli nih in daraja gini kan ya? In daraja fansibhu lidzat, al-kulli in kharaja fansibhu li'arid. Berarti kan sama aja. In dakhala atau in kharaja, ada satu lagi apa? Ma laisa bidakhil wa ma laisa fil kharij. Fasukutuhu beliau, karena setelah itu beliau menjelasinnya apa? Setelah bait wa awalan lidzati in fi daraj fansubu aw li aridin idza kharaj, terus apa? Wal kulliyatu khamsatun dun tiqas jinsun wa faslun awadun naun wa khas. Tidak menjelaskan masih kan ya? Beliau sukut. Fasukutuhu dalilun gitu ya. Dulu ala apa? Ala anna hunaka kismun akhar, yaitu apa? Wasitoh. Yang seperti apa wasitoh? Ma laisa bidakhil wa ma laisa fil kharij. Berarti di sini apa? Ma laisa indiraj wa ma laisa fil kharaj. Paham? Ada pertanyaan di sini? Awalan itu kulli ya. Ya. Terus ha itu afrad. Apa? Ha itu afrad. Afrad kulli. Ada pertanyaan? Aman? Aman ini? Baik ini? Oke. Maka ketika itu musannif yajri ala madhabi al-istilah al-awwal, ya kan ya? Al-istilah al-awwal tadi yang mana zati itu apa? Ad-dakhil fi haqiqatin ma tahtahu min al-afrad, sedangkan aradi itu adalah al-kharij
an haqiqatin ma tahtahu minal afrad, sedangkan wasit itu apa? Ma laisa bidakhil wa ma laisa bil kharij. Sekarang lihat matanya. Sama kita lihat kitabnya. Oke. Wa awalan lidzati in fi handaraj fansubhu aw li aridin idza kharaj. Udah kita jelasin. Musannif aman ya? Mazhabnya musannif aman? Oke. Sekarang sekarang syarih bilang apa? Aqulu muraduhu bil awwali al kulli. Ya kan ya? Wa awalan itu maksudnya apa maksud awal di sana al kulli fi qawlihi kulliyun aw juz'iyyun, di mana wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyun aw juz'iyyun. Yang pertama disebut kulli dulu. Ya kan ya? Makanya di sini bilang wa awalan. Yakni annal kulliyya in kana dakhilan fi dzat, kan? In kana dakhilan fi dzat. Apa maksudnya fi dzat? Fi mahiyah. Apa maksudnya fi dzat atau fil mahiyah? Fil haqiqah. Gitu ya. Fi haqiqatin ma tahtahu minal afrad. Fi mahiyatin ma tahtahu minal afrad. Fi dzatin ma tahtahu minal afrad, sama aja, gitu ya. Bi an yakuna, apa ba di sana litaswir. Bi an yakuna juz'an, gitu. Bi an yakuna juz'an minal ma'na dakhil bi ma'nal juz. Makanya tadi ana bilang dakhil ini bi ma'nal juz. Karena di sini nih bi an yakuna, apa maksudnya in ka al kulli in kana dakhilan fi dzat? Yaitu adalah surahnya seperti apa? Bi an yakuna dakhilan, bi an yakuna juz'an. Apa? Minal ma'nal madlul li lafdin. Sama aja gitu ya, minal ma'nal madlul li lafdi berarti maksudnya apa? Minal mahiyah. Ya kan ya? Min mahiyati afradihi atau min haqiqati afradihi atau min zati afradihi. Gitu ya. Ini makna lain atau ibarah lain. Minal ma'na. Gitu ya. Minal, lihat. Al hayawan tadi punya afrad insan, asad, ya kan ya? Terus ini dikatakan apa? Minal ma'na al madlul lil lafzi. Dilafalkan ya? Punya madlul kan? Punya mahiyah kan? Nah ini. Ya kan ya? Dia juz'u hayawan, juz'u mahiyatul insan apa bukan? Juz'u mahiyah. Makanya di sini dikatakan bi an yakuna juz'an minal ma'nal madlul lil lafzin. Gitu ya. Tapi ini ibaratnya beliau, ibaratnya syarih, ibaratnya Imam Damanhuri bisa diganti minaz zat ma tahtahu minal afrad, atau min haqiqatin ma tahtahu minal afrad, atau min mahiyatin ma tahtahu minal afrad. Dan ini yang ahsan. Ibarah yang ini yang ahsan. Yang barusan anak sebutin ya, bukan ibarahnya syarih. Ibarahnya syarih itu ibarahnya sendiri. Yang ahsan indal manatiqah yang tadi ibarahnya. Tamam? Al-kulli in kana dakhilan fi dzati bi an yakuna juz'an minal ma'nal madlul li lafdin yuqalu lahu kulliyun dzatiyun. Ini kulli dzati. Apa contohnya? Kal hayawani awin natiki bin nisbati ilal insan. Boleh au, boleh waw. Yang waw enggak ada masalah. Kal hayawan wan natik boleh, kal hayawan awin natik boleh. Cuman ahsan yang mana? Yang au. Au lebih ahsan. Kal hayawan awin natiki bin nisbati ilal insan. Karena bukan berbarungan. Bukan ya? Tapi dia yang fasil gitu. Berbeda. Kal hayawan bin nisbatil insan atau awin natik bin nisbatil insan. Ini nggak ada waw sama awalnya. Terus ente di sana apa? Nggak ada apa-apanya. Gimana tuh bahasanya? Kal hayawan natik binis bailal insan. Oke, tapi sama aja. Di antara itu Dikasih apa? Dikasih tanda kurung. Ya udah, itu kan modelnya. Tanda baca berarti mainnya di sana. Kal hayawan dalam kurung, an-natik dalam kurung berarti berbeda. Ya kan ya? Satu persatu. Ya itu nuskhoh, perbedaan nuskhoh. Tapi yang bagus tadi kal hayawan awin natik bin nisbati ilal insan. Oke, kemudian beliau di sini
mengqaid binisbah ilal insan, karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi hayawan ini enggak dzati ketika dinisbahkan kepada yang lain. Contohnya binisbati ilal hajar, al hayawan binisbati ilal hajar. Dzati enggak? Enggak. Ya kan ya? Laisa dakhilan fi mahiyatil hajar. Makanya di sini dikatakan binisbati ilal insan. Begitu pun nanti. Kemudian wa in kana, apa wa in kana apa? Wa in kanal kulliyu kharijan. Ya kan ya? Karena di sana isim kananya kulli. Wa in kana al kulliyu kharijan anizzat. Apa maksudnya anizzat? An haqiqatin ma tahtahu minal afrad. An dzatin ma tahtahu minal afrad. An mahiyatin ma tahtahu minal afrad. Banyak sama li taswir. Apa maksudnya? Bi an lam yakun kadzalik. Apa gimana bi an lam yakun kadzalik? Bi an lam yakun juz'an minal ma'nal madluli lil abdin. Ya kan ya? Karena tadi beliau bilangnya yang zat atau al-kulli zat itu apa? An yakuna juz'an minal ma'nal madlul lil abdin. Berarti laisa kadzalik, yang bukan seperti itu. Malam yakun kadzalik berarti apa? Malam yakun juz'an minal ma'nal madlul lil abdin. Gitu ya. Yang seperti ini disebut dengan kulliyan aradiyan. Paham? Kal mashi wad dhahiki bin nisbatilah. Apa maksudnya bin nisbatilahu? Bin nisbatil lil insan. Paham? Jadi makna kadzalik di sana maknanya apa? Juz'an minal ma'nal madlul lil abdin. Ya kan ya? Nah, lihat. Berarti ibarahnya beliau, lihat, ibarahnya Syarih ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang tamam itu masuknya kemana? Arodi di atas. Iya kan ya? Tapi lihat selanjutnya. Wa in kana apa al-kulliyu ibaratan anil mahiyah. Apa maksudnya ibarah anil mahiyah? Tamamul mahiyah. Wa in kana tamamal mahiyati ka insanin bin nisbah, sama ya. Di sini ka insan bin nisbah li afradihi. Berarti kalau tadi kan bin nisbah lil insan. Insan bin nisbah lil insan bisa enggak? Enggak bisa. Insan bin nisbah li afradihi. Ya kan ya? Kita tambahin tuh. Ka insanin bin nisbati li afradihi fahuwa dzatiyun. Nah, berarti mazhabnya beliau memasukkan si tamamul mahiyah atau ibaratun anil mahiyah atau wasitoh yang indal musannif dia di mana? Fi dzati. Ya kan ya? Karena tadi beliau bilang apa? Wa in kana ibaratan anil mahiyati ka insanin fahuwa dzatiyun binaan. Apa dalilnya? Ya kan ya? Kenapa? Sehingga kan harusnya sebagai syarih dia menjelaskan apa yang ingin dijelaskan oleh matin. Harusnya beliau sama dengan pendapatnya matin, bahwasanya kulli itu ada kulli dzati, ada kulli aradi, ada kulli wasitoh. Tapi kenapa beliau berbeda dengan matin? Harus ada alasan. Makanya beliau di sini bilang binaan apa? Binaan ala anna dzati ma laisa bi'aradi. Yang mana istilah yang mana? Istilah yang ketiga. Ya kan ya? Karena tadi aradi wal kharij. Ya kan ya? Dzatinya ma laisa bi kharij. Di sini dzati di mana aradi di mana kharij. Mafhum? Makanya tadi Anda ngejelasin ada istilah yang pertama, ada istilah yang kedua, ada istilah yang ketiga. Karena tadi gitu ya. Sebenarnya tadi Anda udah bilang istilah yang pertama cukup bil mubtadiin. Bahkan itu udah lebih dari cukup gitu ya untuk mubtadi. Terus kenapa kita ngejelasin istilah yang kedua sama istilah yang ketiga? Karena musannif, karena syari yang menarik kita ya jurruna ala hada. Gitu ya, ala hadhil istilah, ala hadhil mustalahat. Aman? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Kemudian setelah itu beliau menjelaskan apa? Wal kulli dzati imma an yakuna musyarikan bainal mahiyah wa baina ghairiha aw mukhtasan biha. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan daripada kulli yang kulli dzati, yaitu baik selanjutnya apa? Wal kulliyatu khamsatun
dunan tiqas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Makanya tadi ana bilang pembagian ini pembagian yang paling penting. Pembagian yang sebelumnya kulli bi'tibari afrodi bil khariji wa adamihi itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah pembahasan ini. Gimana caranya tadi? Gitu ya. Cara cari maknanya tadi seperti tadi. Antum datangkan lafaz kullinya, kemudian si kulli ini pasti punya afrod. Kemudian si afrod ini masing-masingnya pasti punya mahiyah. Kemudian antum tanyakan, apakah kulli ini dakhil fi mahiyati hadza, fi mahiyati afrodihi, fi mahiyati haqiqatihi? Ya kan ya? Au kharijun anha? Ya kan ya? Au tamamuha? Ya kan ya? Baru setelah itu kita mengenal istilah masing-masing. Ya kan ya? Tergantung tarifnya. Dan musannif itu condong kemana? Menjelaskan ke yang tadi, bahwasanya kulli ada yang dzati, ada yang ardi, ada yang basi. Gara-gara sebab apa? Gara-gara sebab tarif. Karena beliau mentarifkan kulli tadi apa? Ad-dakhil fi haqiqatin ma tatahu minal afrad, sedangkan al-ardi al-kharij an haqiqatin ma tatahu minal afrad, dan ada yang tengah-tengah, ma laisa fid dakhil wa ma laisa fil kharij. Ini yang disebut dengan wasi. Tapi syarih tidak sama taksimnya. Gitu ya, karena tadi gara-gara berbeda tarifnya. Karena tarif zati menurut syari apa? Ma laisa bi kharij atau ma laisa bi aradi. Ya kan ya? Seperti itu. Maka ketika itu si tamam dia masuk ke zati. Maka kesimpulan udah ini? Kulli itu ada al-kulli Sama aja. Oh, yang tadi. Ayo, buang aja kan dari sini. Iya, yang dari sini dibuang. Oke, lumayan lah ya. Kelihatan ya. Al-kulli ada yang membagi menjadi zati, ada yang membagi jadi arodi sama wasito. Dengan dilihat dari segi tarifnya. Ada juga yang membagi kulli hanya apa? Zati sama arodi. Kemudian setelah itu baru dilihat dari segi yang taksim yang wasitoh ini kemana masuknya, ya kan ya? Karena di sini cuma dua, gitu ya. Ada yang memasukkan ke zati, ada yang memasukkan ke arodi. Tergantung tarifnya, gitu ya tadi. Kalau istilah yang kedua berarti dia si tamam ini masuk ke arodi. Menurut istilah yang ketiga si tamam ini masuk ke zati. Dan inilah yang diambil oleh mazhabnya Syarih. Min Syarih. Daman Bu? Daman. Sama? Ada pertanyaan? Kenapa? Mana? Ada pertanyaan di sini? Aman? Oke, kalau udah kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Nazatin berhamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis.